Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat yang agung, juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia ini hanyalah sementara saja, dan umur manusia hanya sekitar 60 ataupun 70 tahun saja. Tak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan keabadian hanya untuk di akhirat. Apa yang ada di dunia ini dan apa yang diusahakan oleh manusia tidak ada yang kekal. Apa yang diusahakan manusia ini pasti akan musnah. Ini adalah mutlak adanya dan bukan teori. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Rumah akan hancur, mobil akan rusak, umur akan habis, harta akan ditinggalkan, bahkan alam ini akan hancur pada waktunya. Semuanya memiliki batasan. Tidak ada yang tidak terbatas di dunia ini. Semuanya ada batasannya. Yang tidak terbatas nanti adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya dunia ini sepenuhnya dengan ketidakpastian dan tipuan belaka. Sedangkan kepastian ini akan datang hanya dengan janji-janji Allah di alam akhirat. Inilah yang pasti dan yang kekal. Salahnya hari ini adalah manusia kerjanya hanya mengusahakan perkara-perkara yang tidak pasti dan tidak abadi. Inilah yang namanya kebodohan dan inilah yang namanya tertipu. Ibarat orang pergi berlayar dengan kapal lalu mampir di sebuah pulau untuk transit. Lalu di pulau itu dia mati-matian kerja, bangun rumah, seakan-akan dia akan menetap. Padahal itu hanya tempat pemberhentian sementara. Ketika kapal akan melanjutkan perjalanan, maka dia harus naik ke kapal itu lagi dan tidak mungkin tinggal.
maka suatu kebodohanlah jika kita keluarkan seluruh barang dan usaha kita untuk membangun kehidupan yang akan kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang masa di mana manusia akan terkaget-kaget dan terbelalak melihat kenyataan yang sebenarnya. Ketika itu semua, manusia akan menyesal dan minta dikembalikan ke dunia untuk beramal. Tapi ketika itu semua, penyesalan sudah tidak ada gunanya. Kehidupan akhirat akan terbentuk dari apa yang diusahakan oleh manusia ketika masih hidup di atas dunia. Segala amal baik dan amal buruk akan kita rasakan hasilnya nanti di akhirat. Amal yang membawa ridha Allah akan mengantarkan kita ke surga, dan amal yang membawa murka Allah akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Sedangkan kehidupan kita di surga ataupun kehidupan kita di neraka sifatnya adalah abadi. Tidak seperti di dunia yang sifatnya sementara. Jadi pilihannya nanti di akhirat hanya ada dua, bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat usaha bagi orang-orang beriman. Apa usahanya? Yaitu usaha menyempurnakan iman dan amal soleh. Sedangkan untuk orang yang tidak beriman, dunia ini adalah tempat tinggal mereka dan tempat untuk mencari kesenangan bagi mereka. Sedangkan di akhirat, orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan bagian apa-apa selain kesengsaraan yang abadi di dalam neraka, sebagai tempat tinggal mereka selama-lamanya. Jadi dunia ini bagi orang beriman bukan tempat untuk bersenang-senang, tetapi tempat untuk bersabar atas aturan Allah. Nanti ada masanya jika kita mau sabar di atas dunia, maka di akhirat Allah akan sediakan masa yang tidak terbatas untuk kita bersenang-senang. Di dunia ini semuanya ada batasannya, tidak ada yang abadi. Senang ada batasannya, susah ada batasannya, bahagia ada batasannya, sedih ada batasannya, sehat ada batasannya, sakit pun ada batasannya. Apa pembatasnya? Yaitu kematian. Setelah mati akan mendapatkan balasan tergantung amal yang kita kerjakan ketika di dunia. Orang yang senang hidup di dunia ini tidak mungkin akan senang selama-lamanya, karena suatu saat dia pasti akan mati. Tetapi setelah mati belum tentu di akhirat dia akan senang. Orang yang susah ketika di dunia ada batasnya. Paling susah adalah kematian. Tetapi setelah mati belum tentu dia susah di akhirat. Kalau dia sabar di dunia, taat pada perintah Allah, bisa saja dia mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat dan masuk ke dalam surga lebih dahulu 500 tahun dibanding orang kaya. Begitu juga dengan bahagia dan sedih, sehat dan sakit, semuanya dibatasi oleh kematian. Setelah mati semuanya selesai. Jadi sementara saja sifatnya di dunia ini. Pindah alam, lain ceritanya lagi, tergantung amal yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi kehidupan yang sukses di dunia adalah kehidupan yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah kehidupan yang gagal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya dapat terlihat dari usahanya yang mati-matian, sehingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala demi sesuatu yang sifatnya sementara saja kenikmatannya. Sedangkan ciri orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tempat tinggalnya dapat terlihat dari kesibukannya atas amal-amal agama, sehingga dia rela meninggalkan kenikmatan dunia demi kehidupan di akhirat nanti. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tempat kembalinya, maka dia akan selalu mengedepankan nilai agama dalam setiap keadaan. Pekerjaan dan perbuatannya disesuaikan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, maka dia akan selalu mengedepankan nilai-nilai keduniaan dan kebendaan dalam setiap keadaan dan pekerjaannya. Seorang ahli dunia akan bekerja mati-matian demi yang namanya harta dan benda, agar dia bisa mendapatkan rasa aman dari kehidupannya di dunia ini. Seperti dengan usaha atas harta untuk dapat membeli rumah, mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Sehingga seseorang harus berusaha mati-matian, kerja lembur demi bisa memenuhi rasa amannya untuk hidup di atas dunia ini. Ketika keduniaannya terganggu atau tidak terpenuhi, maka dia akan cemas dan takut. Rasa takut inilah yang menyebabkan ahli dunia ini sengsara, yaitu takut miskin, takut susah, takut dipecat, takut segala-galanya. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahlul iman, rasa takut yang menyebabkan dia bahagia, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya keamanan dan kenyamanan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kebendaan yang kita miliki. Berapa banyak orang yang punya rumah, mobil, dan lain-lain sebagainya, tetapi tidak merasa aman dan tenang. Sedangkan Nabi SAW makannya saja hanya dari roti kasar yang disepih, pakaiannya hanya ada 2, rumahnya super kecil, dan terkadang ketika beliau hendak solat harus mengangkat kaki Aisyah radhiyallahu anha agar tidak menghalanginya. Tetapi setiap beliau pulang ke rumah selalu berkata, "Baiti jannati, rumahku adalah surgaku." Nabi SAW tidak pernah mengeluh akan kondisinya. Bahkan ketika beliau SAW ketika ditawarkan oleh Allah kekayaan, malah beliau menolak. Lihatlah bagaimana kondisi kita hari ini. Seberapa jauh perbedaan kehidupan kita dibanding dengan kehidupan Nabi SAW, dan bagaimana kita menghadapinya. Hari ini apa yang telah ditolak oleh Nabi SAW, itulah yang kita minta kepada Allah dan yang kita kejar-kejar. Hari ini kita mencari kekayaan dan kemewahan agar bisa mendapatkan yang namanya kenyamanan. Pernah Nabi SAW selimutnya dilipat oleh istrinya agar bisa memberikan kenyamanan pada Nabi SAW. Itu malah ditegur oleh Nabi SAW dengan alasan dapat mengganggu tahajudnya. Hari ini kita tidur pakai kasur empuk, pakai AC, selimut tebal. Buat apa itu semua? Jawabannya biar kita tidur nyenyak. Sungguh berbeda kehidupan kita dengan apa yang Nabi SAW cari. Inilah keadaan kita hari ini. Apa yang kita cari berbeda dengan apa yang dicari oleh Nabi SAW. Seorang ulama berkata bahwa kenyamanan itu dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mujahadah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan kalau mau bahagia dan jaya harus menjadi kaya. Bahkan Nabi SAW berkata dalam mafhumnya bahwa fitnah terbesar dari umatnya adalah harta. Inilah yang diyakini Nabi SAW, dan inilah kehidupan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Umar radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Persia dan menerima tumpukan harta ghanimah yang sangat banyak, dia malah menangis karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya untuk hidup bergelimangan harta. Akhirnya harta itu dibagi-bagikan oleh Umar kepada sahabat-sahabatnya yang memerlukan sampai habis. Lalu khadamnya Umar berkata, sahabat-sahabatnya yang menerima pemberian itu malah membagi-bagikannya lagi sampai habis kepada orang lain. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya ada 2 macam usaha. Pertama, usaha Nabi atas iman dan amal soleh. Yang kedua, usaha musuh Nabi, yaitu usaha atas asbab dan kebendaan.
Usaha Nabi ini adalah usaha hati-hati manusia untuk mengenal Rabb-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kirim 124.000 para nabi dan rasul untuk membuat usaha agar manusia mempunyai iman dan amal yang betul, mengingatkan manusia akan kampung akhirat. Inilah usaha yang dilakukan oleh para nabi. Allah kirim para nabi agar kita ini dapat selamat di dunia dan di akhirat nanti. Tidak bisa dengan cara lain, hanya dengan cara Allah dan nabinya saja yang benar. Yang lain tidak ada yang benar, hanya cara nabilah yang dapat membawa manusia kepada keselamatan. Sedangkan cara musuh-musuh nabi hanya akan membawa manusia kepada kebinasaan. Seperti yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana akhir dari musuh para nabi, yakni kaum Ad yang membuat usaha atas kesehatan dan kekuatan sampai menyatakan, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Kemudian kaum Samud membuat usaha atas teknologi dan arsitektur sampai mampu membangun bangunan-bangunan di dalam gunung. Kemudian kaum Madian usaha atas perekonomian, saking canggihnya ekonomi mereka. Mereka bisa membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu riba, menjadi terlihat halal dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Madian. Kemudian kaum Sabah yang membuat usaha atas pertanian dan perkebunan sampai bisa menentukan waktu panen, jalur jatuhnya buah dan jumlah buah yang akan jatuh dalam hitungan langkah. Kemudian kaum Lut usaha atas peningkatan kepuasan seksualitas sampai mereka berani mencoba dari kaumnya yang sejenis dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Fir'aun atas kekuasaan sampai mengaku sebagai Tuhan karena merasa yang paling hebat dan paling berkuasa. Fir'aun sampai berkata, Tuhan mana yang lebih tinggi dari saya? Maksudnya adalah dia merasa sebagai Tuhan yang tertinggi. Qarun usaha atas harta benda yang gudang hartanya saja harus dibawa dengan 4 onta untuk mengangkut kunci-kuncinya. Dia sampai berkata, harta yang saya dapat ini adalah hak milik saya. Ini adalah hasil jerih payah saya karena kepintaran saya dan bukan karena pemberian atau pertolongan Allah. Kemudian Perdana Menteri Hamman usaha atas karir politik dan jabatan. Usaha Perdana Menteri Hamman ini sebagai politikus adalah sebagaimana dia ini bisa tetap berada dalam kekuasaan yang tertinggi. Semua usaha ini pada akhirnya Allah hancurkan dan Allah binasakan. Walaupun begitu, semua usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi ini wujudnya masih ada sampai sekarang. Sudah menjadi fakta bahwa efek dan hasil dari usaha musuh-musuh Nabi ini dapat melalaikan kita dari perintah-perintah Allah. Inilah sebabnya bahwa akhir dari usaha-usaha tersebut berujung pada kebinasaan dan kegagalan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Hanya ada satu usaha saja yang diridhoi Allah dan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat, yaitu usaha atas iman yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Selain dari cara itu hanya akan mendatangkan murka dan azab Allah yang ujungnya adalah penderitaan dan kebinasaan di dunia dan di akhirat kelak. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Peradaban manusia ini mundur bukan karena ekonomi, teknologi, politik, militer, kekayaan atau kekuasaan. Tetapi peradaban manusia ini mundur disebabkan karena manusia sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Walaupun itu perkara satu hari lapar dan satu hari kenyang. Karena ini sunnah, kini manusia telah mengalami degradasi kehidupan dan peradaban asbab meninggalkan sunnah. Dulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, asbab mereka memegang teguh sunnah Nabi SAW dengan kuat, maka 2/3 dunia pernah takluk di bawah kaki para sahabat. Rahmat dan pertolongan Allah akan datang dalam kehidupan kita jika kita mau mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan sempurna. Sedangkan masalah akan datang jika kita sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ketika perang Uhud, semua pasukan muslim
Asbab pertolongan Allah mampu memukul mundur musuh pada awalnya karena mengikuti daripada instruksi atau sunnah Nabi SAW. Namun ketika pasukan musuh kembali menyerang ke Bukit Uhud, pasukan muslim mampu dikalahkan dan dibuat kocar-kacir. Asbab tentara Islam meninggalkan instruksi atau sunnah daripada Nabi SAW, sehingga pertolongan Allah tidak turun. Inilah pentingnya kita menjaga sunnah dalam kehidupan kita, agar pertolongan Allah turun kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini jaya bukan karena teknologi. Islam jaya bukan karena ekonomi. Islam akan jaya bukan karena militer. Islam akan jaya bukan dengan ilmu pengetahuan. Islam akan jaya bukan dengan kekuasaan dan kekayaan. Tetapi Islam ini akan jaya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 orang, terdiri dari orang tua, anak-anak, dan sedikit yang muda, dan dengan persenjataan yang sangat minim, dan modal beberapa kuda, dan ada yang menggunakan senjata dari sebatang pohon ranting. Tetapi asbab adanya pertolongan Allah, kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan musuh yang berjumlah 1000 orang, memakai kuda yang tangguh, pendekar-pendekar perang yang ahli, persenjataan yang lengkap, dan dengan kekuatan yang lebih besar. Jika pertolongan Allah sudah turun, siapa yang mampu mengalahkan Islam? Semua musuh Islam gentar pada sahabat ketika itu. Bukan karena jumlah atau persenjataan perang, tetapi asbab kekuatan di belakang yang menjaga para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Sa'ad radhiyallahu anhu hendak menyerang Persia, ketika itu pasukan Islam terhalangi oleh sungai yang besar dan deras airnya dan dalam ketinggiannya. Namun sudah menjadi tradisi para sahabat, setiap ada masalah langsung minta kepada Allah. Maka ketika itu masalah selesai. Kemudian asbab doa sahabat ini, pasukan yang jumlahnya 10.000 orang mampu berjalan di atas permukaan air sungai tanpa air menyentuh telapak kaki kuda. Inilah pertolongan Allah yang hadir bersama sahabat. Pasukan Persia yang jumlahnya 200.000 orang ketika itu jauh lebih banyak, 20 kali lipat, dan akhirnya lari tunggang langgang ketakutan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan Islam yang menyebabkan musuh-musuh Islam gentar menghadapi pasukan Islam ketika itu. Padahal kaum muslimin dari segi teknologi, ekonomi, kekuasaan, dan militer, serta kekayaan jauh kalah dibandingkan bangsa-bangsa besar yang menjadi musuh mereka, yaitu Persia dan Romawi. Namun asbab adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bangsa besar seperti Persia dan Romawi tidak mampu menaklukkan kaum muslimin yang dari segi keduniaan sangat terbelakang. Mengapa pertolongan Allah turun di zaman sahabat tetapi tidak di zaman kita? Padahal Allahnya masih sama, nabinya juga masih sama, kitabnya masih sama, kiblatnya pun masih sama. Tetapi mengapa para sahabat hidup dalam kemuliaan dan kita hidup dalam kehinaan? Ini adalah karena para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengamalkan agama secara sempurna, sehingga pertolongan Allah ada bersama mereka. Sedangkan kita hari ini, demi kepentingan dunia, kita rela meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita saat ini dilanda banyak masalah. Bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah? Yaitu hanya dengan mengamalkan amal-amal agama dengan sempurna. Hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna, Islam akan kembali jaya, sebagaimana jayanya Islam di zaman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa membawa umat ini untuk mampu mengamalkan agama secara sempurna, yaitu tidak lain dengan
satu-satunya jalan, yakni dakwah. Hanya dengan dakwah agama akan tersebar, iman akan terbaiki, akhlak manusia akan bagus, umat akan bersatu, amal ibadah akan meningkat, doa-doa kita akan didengar, barulah pertolongan Allah akan turun. Imam Malik rahmatullah alaih berkata, tidak ada cara lain memperbaiki umat pada kurun waktu sekarang selain menggunakan cara pada masa kurun waktu yang awal. Untuk memperbaiki umat pada masa kurun yang awal, yaitu hanya dengan mengajak manusia untuk sama-sama mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar ini menjadi iktibar bagi kita untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, tetangga kita, dan umat seluruh alam. Semoga menjadi asbab hidayah bagi umat Islam seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.